Halo para guru kebanggaan Indonesia. Sekarang Anda berada di video kedua dari pelatihan Dampak Kecerdasan Emosional dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Di video kedua ini kita akan membahas cara membandingkan perubahan atau peningkatan kecerdasan emosional yang sudah diterapkan guru, sehingga diketahui bagaimana perbedaan kelas tersebut akan terlihat, terdengar, berperilaku sebelum dan sesudah penerapan. Mari kita ingat kembali pertanyaan refleksi untuk membandingkan kecerdasan emosional yang sudah dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kehadiran Anda sebagai guru dalam pengajaran? Bagaimana siswa menilai sifat Anda sebagai guru? Bagaimana bentuk interaksi Anda dengan siswa? Bagaimana pengenalan Anda terhadap setiap siswa? Bagaimana Anda mendengarkan siswa Anda? Bagaimana Anda membaca emosi siswa Anda dan menanggapinya? Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu 6 pertanyaan refleksi tersebut yang digunakan untuk membandingkan kecerdasan emosional yang sudah dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan refleksi yang pertama adalah, bagaimana kehadiran Anda sebagai guru dalam proses belajar mengajar? Saat pertanyaan refleksi itu ditanyakan, maka akan muncul beberapa pertanyaan lagi yang akan semakin menguatkan apakah Anda sebagai guru sudah sepenuhnya hadir dalam pengajaran. Tanyakan kepada diri Anda, seberapa sering saya merasa bahwa saya menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan keadaan dibandingkan menggunakan skrip atau narasi yang sudah saya buat? Seberapa sering saya siap mengajarkan pada siswa apa yang telah saya pelajari? Seberapa sering saya bernegosiasi dengan siswa terkait pengaturan waktu dalam proses pembelajaran? Seberapa sering saya bernegosiasi dengan siswa terkait materi pelajaran? Dan seberapa sering saya memiliki materi pelajaran yang mungkin tidak saya gunakan? Semakin sering Anda melakukan hal-hal tersebut, berarti Anda sepenuhnya hadir dalam proses pengajaran Anda. Masuk ke pertanyaan refleksi kedua, yaitu bagaimana siswa menilai sifat Anda sebagai guru. Kecerdasan emosional yang diterapkan adalah cerminan sifat Anda di mata seorang siswa. Mari pikirkan kembali, sifat apa saja yang ingin Anda tunjukkan pada siswa? Apakah sifat berempati, responsif, atau terbuka? Sifat apa saja yang mungkin dirasakan oleh siswa terhadap Anda sebagai guru? Apakah seorang pendengar yang baik, mampu mengenali siswa, atau sosok yang perhatian? Nah, itulah penggunaan kecerdasan emosional dalam proses pengajaran Anda. Pertanyaan refleksi ketiga adalah bagaimana bentuk interaksi Anda dengan siswa. Kecerdasan emosional yang Anda terapkan menunjukkan bentuk interaksi Anda dengan siswa. Analogi manakah yang paling sesuai untuk menjelaskan hubungan Anda sebagai guru dengan siswa? Apakah penegak hukum dan tersangka? Atau pengasuh bagi orang-orang rentan? Atau guru dan pengikut? Atau pemandu wisata dan peserta bus wisata? Nah, kualitas atau sifat apa yang tergambarkan melalui analogi itu? Bagaimana perasaan yang timbul dalam diri siswa Anda berdasarkan analogi tersebut? Itulah dampak dari kecerdasan emosional yang Anda terapkan selama Anda mengajar terhadap perasaan siswa. Pertanyaan refleksi yang keempat adalah, bagaimana pengenalan Anda terhadap setiap siswa Anda? Kecerdasan emosional membantu Anda lebih mengenal siswa. Coba ingat kembali beberapa kejadian ketika Anda sedang mengajar di kelas. Seperti, apakah Anda membuat kontak mata dengan seluruh siswa di kelas? Apakah kontak mata tersebut lebih sering pada siswa tertentu? Mengapa? Apakah Anda mengenal nama siswa Anda?
Bagaimana Anda mengetahui nama mereka? Ketika Anda mampu melakukan kontak mata dengan semua siswa dan mengenal atau menyebutkan nama siswa, maka Anda sebagai guru telah menerapkan kecerdasan emosional. Kita lanjut ke pertanyaan refleksi kelima, yaitu bagaimana Anda mendengarkan siswa Anda? Kecerdasan emosional membantu Anda lebih aktif mendengarkan. Mari diingat kembali beberapa hal tentang pengajaran Anda yang terakhir kali, seperti seberapa sering Anda memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan tanpa jawaban iya atau tidak pada siswa, seberapa sering menyampaikan kembali perasaan yang siswa sampaikan, seberapa sering Anda menunjukkan rasa empati melalui perkataan, seberapa sering Anda mengklarifikasi atau memastikan perkataan siswa Anda. Ketika Anda telah sering melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka Anda telah mampu aktif mendengarkan siswa dan menerapkan kecerdasan emosional, dan siswa menjadi lebih terbuka kepada Anda sebagai guru. Masuk ke pertanyaan refleksi yang terakhir, yaitu bagaimana Anda membaca emosi siswa Anda dan menanggapinya. Kecerdasan emosional membantu Anda untuk membaca emosi atau suasana hati di kelas. Mari ingat kembali beberapa hal dalam proses pembelajaran terakhir yang Anda lakukan, seperti apakah Anda menyadari perasaan setiap siswa? Bagaimana Anda dapat menyadari perasaan tersebut? Melalui pesan nonverbal siswa atau melalui ekspresi wajah siswa? Bagaimana Anda merespons perasaan dari siswa tersebut? Ketika Anda sebagai guru mampu mendeteksi suasana hati setiap individu dan mampu meresponsnya dengan baik, maka Anda telah mampu menerapkan kecerdasan emosional. Dengan begitu, Anda membantu siswa Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa untuk menyampaikan suasana hatinya, dan suasana kelas pun dapat terjaga dengan kondusif. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, coba Anda bandingkan suasana kelas sebelum dan sesudah Anda menerapkan kecerdasan emosional ini. Bagaimana kelas Anda terdengar? Apakah masih terdengar siswa mengucapkan kalimat kasar, siswa saling berbantahan, dan Anda masih mengeluarkan suara dengan intonasi tinggi? Atau sebaliknya, apakah sekarang kelas Anda terasa lebih tenang, teratur, siswa bergiliran berbicara, menghargai orang yang sedang berpendapat, satu berbicara dan yang lain mendengarkan, mengajukan pertanyaan dengan sopan, berbeda pendapat tapi dapat menyampaikan perbedaan dengan bahasa yang santun, berbicara saat diizinkan dengan suara yang lembut. Kemudian, bagaimana kelas Anda terlihat? Apakah masih ada siswa yang duduk tidak pada bangku yang telah ditentukan? Apakah dinding kelas penuh dengan coretan atau hasil karya siswa? Apakah kelas terlihat kotor dan banyak sampah? Atau bersih dan semua barang ada pada tempat yang semestinya? Bagaimana wajah siswa Anda terlihat? Murung, sedih, marah, atau terlihat lebih ceria, penuh senyum dan semangat? Selanjutnya, bagaimana perilaku siswa Anda? Apakah mereka sudah memberi salam saat masuk kelas, menyapa saat bertemu dan membantu temannya yang kesulitan? Sudahkah mereka menghargai walau berbeda pendapat? Apakah mereka mendengarkan dengan seksama penjelasan guru, mengerjakan tugas sesuai instruksi, dan mengumpulkannya tepat waktu? Nah, itu tadi pembahasan mengenai cara membandingkan perubahan atau peningkatan kecerdasan emosional yang guru sudah terapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Menerapkan kecerdasan emosional akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Salam luar biasa dan terima kasih.